Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahayu dengan NIM 241252386. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus CX2OY. Merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan digunakan untuk aktivitas sel. Berperan sebagai penyimpan energi, bahan struktural, misalnya selulosa, dan pengatur metabolisme. Jenis karbohidrat ada 3 macam. Yang paling sederhana ada monosakarida dan disakarida. Yang kompleks ada polisakarida. Jenis karbohidrat yang pertama adalah monosakarida. Bentuk karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih kecil lagi, berfungsi sebagai pembangun karbohidrat yang lebih besar, menghasilkan energi dengan cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Dengan rumus umum H2ON yang menunjukkan perbandingan atom karbon C, hidrogen, dan oksigen yang sama seperti dalam air, dan N mewakili jumlah atom karbon dan nilai N minimal ada 3. Monosakarida berdasarkan klasifikasinya dan berdasarkan fungsi. Yang pertama aldosa, memiliki fungsi aldehid, contohnya glukosa. Yang kedua ketosa, memiliki gugus fungsi keton, contohnya fruktosa. Klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C, yang mana triosa atom C-nya ada 3, tetrosa ada 4, penta ada 5, dan heksosa ada 6. Jenis karbohidrat yang kedua adalah disakarida, yaitu karbohidrat yang terbentuk dari 2 monosakarida, yang mana berfungsi sebagai sumber energi instan bagi tubuh karena dapat dengan cepat dipecah menjadi gula sederhana, yaitu monosakarida, dan diserap. Jadi prekursor untuk lipoprotein yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan menyediakan energi bagi sel tubuh dalam industri makanan dan digunakan sebagai pemanis dan pengawet. Disakarida, rumus umum karbohidrat disakarida adalah C12, H22O11. Merupakan hasil dari perubahan 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik melalui reaksi dehidrasi, di mana satu molekul H2O dilepaskan dari 2 molekul monosakarida yang lebih kecil. Perbandingan rumus disakarida ketika 2 monosakarida dengan rumus C6H12O6 bergabung. Rumus menjadi 12, H24O12, lalu dikurangi 1 molekul air dengan rumus H2O sehingga menjadi C12H22O11. Contohnya struktur sukrosa yang mana
gabungan dari dua struktur yaitu glukosa dan fruktosa. Yang kedua, laktosa, gabungan dari galaktosa dan glukosa. Yang ketiga, maltosa, yaitu dua gabungan rumus glukosa. Jenis karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat paling kompleks yang tersusun dari banyak unit gula sederhana atau monosakarida yang saling terhubung melalui ikatan glukosidik. Berfungsi sebagai cadangan energi seperti pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Komponen struktural seperti selulosa pada dinding sel tumbuhan dan berperan dalam interaksi seluler dan sistem kekebalan tubuh. Rumus umum karbohidrat polisakarida adalah C6H11O5N, yang N mewakili jumlah unit monosakarida yang berulang dalam rantai yang bisa sangat besar, mulai dari puluhan hingga ribuan. Jenis karbohidrat polisakarida dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, homopolisakarida yang terdiri dari satu jenis unit monosakarida, contohnya pati atau amilum, terdiri dari amilosa yang berantai lurus dan amilopektin yang berantai cabang. Homopolisakarida hanya terdiri dari satu jenis unit monosakarida, contohnya glikogen, yang memiliki struktur bercabang yang mirip amilopektin, tetapi lebih banyak cabang. Yang kedua, selulosa memiliki struktur linear yang tersusun dari beta-D-glukosa. Yang ketiga, polisakarida yang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu heteropolisakarida yang tersusun dari dua atau lebih jenis monosakarida yang berbeda. Dan contohnya asam hyaluronat yang terdiri dari unit bisa berulang yang masing-masing unitnya tersusun dari dua jenis monosakarida berbeda. Yang pertama asam dikloronat dan yang kedua N-asetil diglukosamin. Identifikasi karbohidrat yang pertama ada tesmolis, yang mana menghasilkan warna ungu yang berarti karbohidrat. Yang kedua ada tes Barfoot yang menghasilkan setelah 2-3 menit menghasilkan endapan merah yang berarti positif monosakarida pereduksi, dan setelah 10 menit menghasilkan endapan merah berarti positif disakarida pereduksi. Yang ketiga adalah tes Celwanos yang mana menghasilkan warna hijau, biru, menghasilkan warna jingga yang berarti positif aldosa dan ketosa. Yang kelima ada tes Benedict, yang mana menghasilkan endapan merah yang berarti positif gula pereduksi. Ini adalah identifikasi karbohidrat dari 3 jurnal. Yang pertama, identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersial. Yang kedua, analisis senyawa kimia pada karbohidrat. Yang ketiga, uji kualitatif karbohidrat pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Identifikasi karbohidrat menurut jurnal 1
adalah identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada yogurt komersial yang mana tidak disebut produk yogurtnya. Metode identifikasi kualitatif yang pertama, uji Molis, mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Yang kedua, uji iodin untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Yang ketiga, uji Benedict, mengidentifikasi jenis gula bereduksi. Yang keempat, uji Barfoot, mengidentifikasi karbohidrat golongan monosakarida. Yang kelima, uji Seliwanov, mengidentifikasi karbohidrat golongan monosakarida, gugus aldosa, dan gugus ketosa. Yang keenam, uji Osazon untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui kristal Osazon. Identifikasi karbohidrat dengan metode uji Molis dengan reagen asam sulfat pekat menghasilkan cincin berwarna merah keunguan dengan sampel A, B, C, dan E. Yang kedua, uji iodin dengan reagen iodin dan kalium iodida menghasilkan warna biru hitam yang pada semua sampel. Yang ketiga, uji Benedict dengan reagen Benedict atau campuran natrium sitrat, natrium karbonat, dan tembaga 2, sulfat pentahidrat dengan warna hijau, kuning, jingga, atau merah pada semua sampel. Uji Barfoot dengan reagen tembaga, asetat, dan asam asetat menghasilkan warna merah di dasar tabung pada F. Yang kelima, uji Seliwanov dengan reagen resorcinol dan asam klorida dengan menghasilkan warna merah ceri dalam waktu 2-3 menit pada sampel E dan F. Yang keenam, uji Osazon dengan reagen fenihidrazin dan asam asetat dengan menghasilkan terbentuknya kristal pada semua sampel A, B, dan C positif glukosa, fruktosa, manosa, sampel D dan E dan F positif maltosa. Ini identifikasi karbohidrat menurut jurnal 1 dengan metode identifikasi kuantitatif pada uji DNS atau untuk mengukur kadar gula bereduksi menggunakan reagen atom 3,5 dinitrosalisilat. Identifikasi karbohidrat menurut jurnal 2 dengan judul analisis senyawa kimia pada karbohidrat. Pada uji ini berfokus pada uji kimia karbohidrat murni yaitu glukosa, sukrosa, dan amilum. Metode identifikasinya adalah uji Fehling atau gula bereduksi, uji Morse atau reaksi pendamaran atau gula sederhana, uji hidrolisa atau pemecah karbohidrat kompleks, dan uji iodium atau polisakarida atau amilum. Dengan metode uji Fehling dengan reagen Fehling A JuSO4, Fehling B KNA tartrat, dan NaOH dengan menghasilkan endapan merah bata pada hasil sampel glukosa dan sukrosa. Yang kedua, uji Moore dengan reagen NaOH dengan menghasilkan warna coklat dan bau khas karamel pada hasil sampel glukosa dan sampel sukrosa. Yang ketiga, ada uji hidrolisa dengan reagen H2SO4, NaOH, dan Fehling dengan terbentuknya endapan atau hilangnya asli pada hasil sampel sukrosa dan sampel amilum. Yang keempat, uji iodium dengan reagen iodin
keterangannya menghasilkan warna biru kehitaman atau ungu, merah, coklat pada hasil sampel amilum. Identifikasi menurut jurnal ketiga dengan judul uji karbohidrat pada makanan 4 sehat 5 sempurna dengan metode uji Benedik dengan reagen Benedik atau campuran natrium sitrat, natrium karbonat, dan natrium tembaga 2 sulfat pentahidrat dengan hasil warna hijau, kuning, jingga, atau merah pada sampel susu, sampel perasan air 2 semangkok. Yang kedua, uji iodium dengan reagen iodin menghasilkan warna biru kehitaman atau ungu dan warna merah atau coklat pada sampel nasi. Kesimpulan dari identifikasi karbohidrat ini adalah berdasarkan hasil analisis dari ketiga jurnal dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi karbohidrat dilakukan melalui serangkaian uji kualitatif yang menganalisis karbohidrat berdasarkan reaksi warna, pembentukan endapan maupun bentuk kristal yang tergambaran lebih detail berdasarkan bentuk kristal oxazon yang khas untuk masing-masing jenis gula, dan uji DNS digunakan untuk menentukan kadar gula reduksi secara kuantitatif. Dengan secara keseluruhan, identifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan akurat melalui kombinasi uji kimia yang sesuai sehingga mampu memberikan informasi secara lengkap mengenai jenis karbohidrat yang terkandung dalam suatu sampel serta sifat-sifat kimianya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.